Lasyamsu yambaghi yashulu wa yasihhu laha an tudrikal qamara. Lasyamsu ini mestinya, bukan mestinya, kalau dieksplisitkan bacaannya, la yambaghi lisyamsi an tudrikal qamara. Matahari itu tidak bisa, tidak mungkin, yashulu tidak mudah, wa yasihu tidak sah, tidak akan terjadi, laha bagi matahari. Apa yang tidak mungkin terjadi itu, antudrikal qamara, matahari menyusul bulan. Tidak mungkin itu. Kalau matahari bisa mengejar bulan, fatajtami'a ma'ahu fil laili, maka matahari dan bulan itu berkumpul di dalam satu malam. Itu tidak mungkin. Jadi sengaja diciptakan oleh Allah beriringan, maka terciptalah siang dan malam. Di siang hari Allah berfirman di ayat yang lain, wa ja'alan nahara ma'asya wa ja'alna laila libasa. Aku menciptakan malam itu sebagai kayak mantel untuk tidur, sementara siang hari itu ma'asya sebagai tempat untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan. Walal lailu sabiqun nahari, dan malam juga tidak akan bisa mengejar siang. Fala ya'ti qablan qidha'ihi, maka fala ya'ti tidak akan datang apa malam, qablan qidha'ihi sebelum habisnya siang. Jadi siang dulu baru malam. Kalau berkumpul jadi satu tidak mungkin. Maka diputar oleh Allah, yang sebelah sana lagi malam, di sini lagi siang, atau di sini malam, di sana siang. Nah, itu tidak akan saling mendahului satu dengan yang lain. Walaupun nanti ada soal tuh mengenai yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu kan terjadi pada malam hari. Ada yang bertanya, itu turunnya sekaligus atau berkali-kali? Kalau turun hanya sekali, gimana tuh dengan perselisihan waktu? Misalnya di Arab Saudi lagi siang, kan selisihnya 4 jam, atau Amerika yang paling jauh 12 jam. Di sana malam, di sini siang. Kapan Lailatul Qadarnya turun? Tentu tidak difahami secara harfiah, difahami sebagai majas saja. Karena malam itu di dalam Quran sebagian isinya malam disebut sebagai ruang untuk paling asyik kita berjumpa dengan Allah. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi yang paling enak untuk berasyik masuk dengan Allah itu di malam hari. Tapi nanti di ayat yang lain Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari gelapnya malam. Karena malam yang gelap itu zaman dulu biasanya banyak pencuri. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi berlindung kepada Allah dari malam yang gelap, ya, yang biasanya banyak kejahatan terjadi di malam hari. Tapi sekarang justru kejahatan terjadinya di siang hari. Penodongan, pencopetan itu terjadi di siang hari, makin terus terang. Korupsi terjadi mungkin lebih banyak di siang hari. Di malam hari tidur, di siang hari bekerja untuk mengambil uang negara. Jadi siang dan malam diciptakan oleh Allah agar manusia bisa mengambil manfaat dari perbedaan siang dan malam itu.
Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan. Di ayat yang lain disebutkan, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Allah menciptakan matahari itu sebagai dhiya, bersinar. Tapi wal qamara, Allah menciptakan bulan itu nuran, sebagai cahaya. Apa bedanya dhiya bagi matahari dan nur bagi bulan? Nah, sebagian mufassir menyatakan dhiya itu biasanya sinarnya, cahayanya muncul dari dirinya. Sedangkan nur, cahaya bulan itu tidak muncul dari dirinya, itu pantulan dari matahari, makanya disebut dengan nur. Di dalam teori-teori sufi diibaratkan Allah itu sebagai cahaya, dan para nabi itu disebut sebagai bulan, sebagai yang meresap, yang menyerap cahaya Allah itu, dan kemudian melalui para nabi itu disebarkanlah cahaya itu ke berbagai tempat, ke berbagai lokasi yang disebut dengan cahaya keimanan. Itu namanya tafsir sufi ya. Tidak selalu tafsir sufi itu bisa diverifikasi penjelasannya melalui penjelasan hadis, karena itu hasil renungan dari para ulama-ulama sufi. Nah, makanya kata para sufi, jangan suka menutup jendela hati kita. Jendela hati kita itu tetap dibuka biar sinar matahari, sinar keimanan bisa masuk ke dalam hati kita. Kalau mata hati kita ditutup, maka betapapun terangnya matahari di luar, matahari keimanan tidak akan masuk. Abu Lahab itu kumpul dengan Nabi, tapi karena mata hatinya ditutup, maka betapapun terangnya cahaya keimanan dari baginda Nabi tidak akan tembus ke dalam hatinya Abu Lahab itu. Tapi sahabat-sahabat yang lain yang tidak bertetangga dengan Nabi, karena pintu rumahnya, rumah hatinya dibuka, betapapun jauhnya jarak Nabi dengan para sahabat itu, karena pintu hatinya dibuka, maka mendapatkan cahaya keimanan dari Nabi. Bahkan kalau di dalam buku-buku yang berisi pujian kepada baginda Nabi itu, jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang saja ikut menyaksikan kenabian baginda Nabi. Bahkan ada yang cerita mengenai wa'atakal udu yabki, ada pohon kurma yang menangis, karena biasanya Nabi berkhutbah bersandar pada kurma itu, dijadikan sebagai podium oleh Nabi untuk berpidato, untuk berkhutbah. Karena Nabi sudah dibikinkan podiumnya oleh para sahabat yang lain, maka kurma itu, pohon kurma itu tidak dijadikan lagi oleh Nabi sebagai podium untuk berpidato. Tiba-tiba Nabi mendengar ada seperti suara orang menangis. Ternyata suara itu terdengar dari pohon kurma itu. Itu kisah mengenai pohon kurma yang menangis karena tidak ditempati, tidak lagi dijadikan sebagai senderan Nabi ketika berkhutbah, ketika berceramah. Uwais Al-Qarni itu seorang sufi, tinggal di Yaman, jauh sekali. Nabi berada di Madinah, Uwais Al-Qarni itu berada di Yaman tuh. Tapi cahaya keimanan tembus sampai ke Yaman, maka Uwais Al-Qarni itu beriman kepada Nabi. Bahkan Uwais Al-Qarni itu datang ke Madinah hanya karena kebetulan Nabi tidak sedang berada di rumahnya, lagi berada di luar kota. 1 minggu Uwais Al-Qarni menunggu baginda Nabi di Madinah. Pada akhirnya Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Nabi.
Karena Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Nabi, sekalipun sezaman dengan Nabi, maka tidak disebut sahabat Nabi. Uwais Al-Qarni digolongkan sebagai tabi'in, bukan sebagai sahabat Nabi. Ini makna-makna sufistik ya dari penjelasan-penjelasan yang terkait dengan bulan, matahari, dan bumi. Ada yang mengumpamakan kebaikan dengan laut dan lain-lain.